Kita melihat justru ini sangat kurang, rendah hati misalnya ya. Belum apa-apa dikatakan ini sudah terkendali. Kalau ada yang berbicara bahwa tidak terkendali keadaannya, sangat terkendali. Jadi yang bicara tidak terkendali itu bisa datang ke saya, nanti saya tunjukin ke mukanya bahwa kita terkendali. Kami rasa bahwa dengan suara-suara yang ingin memperkeruh keadaan itu tidak perlu dihiraukan. Kita sudah berada di jalan benar. Lagi-lagi, rakyat yang harus disuguhi ceramah-ceramah yang mengandung hasutan dan provokasi dijadikan ajang untuk menyebarkan fitnah dan kebencian terhadap pemerintah dan negara. Ketidakpercayaan, karena istilah-istilah yang berubah. Kita juga melihat banyak inkonsistensi di berbagai lini, baik inkonsistensi di lini kebijakan, inkonsistensi di lini implementasi. Kepemimpinan Pak Jokowi efektif, Pak. Saya mengakui itu dan saya hormat sama Bapak. Saya lihat, saya saksi, saya ikut dalam kabinet. We are on the right track. Polri akan membagi-bagikan karena perintah Presiden, tidak boleh rakyat sampai kelaparan. Jadi semua titik-titik yang memungkinkan ada kekurangan pangan atau kekurangan beras akan dibagikan oleh TNI dan akan mulai berlaku mungkin hari Rabu ini. Walaupun ada peningkatan kasus positif di beberapa daerah, tetapi kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, posisi Indonesia masih relatif terkendali. Keadaan COVID, bahwa penanganannya bisa dikatakan cukup efektif dan kita optimis. Bahayanya adalah bahaya dunia, bahaya seluruh manusia, tapi kita mampu menghadapi dan memang kita harus menghadapinya. Menurut saya masyarakat itu mengalami distrust. Jangan karena berbeda afiliasi atau pilihan politik, kemudian ini menjadikan kebencian secara membabi buta. Kasihan rakyat yang menjadi korbannya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut situasi pandemi COVID-19 sudah terkendali dan terus menunjukkan perbaikan. Hasil estimasi dari tim Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia menunjukkan angka reproduksi efektif Indonesia untuk pertama kalinya selama pandemi berada di bawah 1, yakni sebesar 0,98. Angka ini berarti setiap satu kasus COVID-19 secara rata-rata menularkan ke 0,98 orang. Atau jumlah kasus akan terus berkurang. Angka ini juga dapat diartikan pandemi COVID-19 di Indonesia telah terkendali. Ujar Luhut Senin 20 September 2021. Angka ini berarti setiap satu kasus COVID-19 rata-rata menularkan ke 0,9 orang atau jumlah kasus akan terus berkurang. Angka ini dapat diartikan bahwa pandemi COVID-19 di Indonesia telah terkendali ini. Ia menyebut capaian kasus harian juga menunjukkan tren yang terus membaik. Kasus konfirmasi secara nasional hari ini berada di bawah 2.000 kasus dan kasus aktif sudah lebih rendah dari 60.000. Untuk wilayah Jawa Bali, kasus harian turun hingga 98,0% dari titik puncaknya pada 15 Juli lalu. Dengan perbaikan ini, tidak ada lagi daerah yang berada di wilayah PPKM level 4 di Jawa Bali pekan ini. Meskipun sudah ada perbaikan, Luhut meminta kepada masyarakat untuk tidak euforia. Masyarakat agar sekali lagi tidak euforia, yang pada akhirnya mengabaikan segala bentuk protokol kesehatan yang ada. Apa yang dicapai kita bersama hari ini tentunya bukanlah bentuk euforia yang harus dirayakan, ujar Luhut. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia, pemerintah hari ini terus memohon kepada masyarakat agar sekali lagi tidak bereforia yang pada akhirnya dapat mengabaikan segala macam bentuk protokol kesehatan yang ada. Apa yang kita capai hari ini bersama-sama tentunya bukanlah bentuk euforia yang harus dirayakan. Kelengahan terhadap protokol kesehatan, lanjut Luhut, akan berujung pada peningkatan kasus dalam beberapa minggu ke depan. Dan pastinya akan mengulang pengetatan-pengetatan yang kembali berlakukan, tuturnya. Ia menekankan kesadaran dan keterlibatan serta dukungan semua pihak mutlak terus dibutuhkan selama pandemi COVID-19 masih berlangsung.
Menjauhkan ego pribadi demi pulihnya negeri, inilah sesungguhnya dibutuhkan saat ini, tuturnya. Menjaga ego pribadi demi pulihnya negeri, inilah yang sesungguhnya dibutuhkan saat ini. Luhut menampik berbagai anggapan yang menyebutkan kondisi pandemi di tanah air tidak terkendali. Jadi kalau ada yang berbicara bahwa tidak terkendali, keadaannya sangat-sangat terkendali. Jadi yang bicara tidak terkendali itu bisa datang ke saya. Nanti saya tunjukkan ke mukanya bahwa kita terkendali, ujar Luhut dalam konferensi pers secara daring. Jadi kalau ada yang berbicara bahwa tidak terkendali keadaannya, sangat-sangat terkendali. Jadi yang bicara tidak terkendali itu bisa datang ke saya, nanti saya tunjukin ke mukanya bahwa kita terkendali. Meski demikian, Luhut mengakui selama menangani pandemi pemerintah menghadapi berbagai kendala. Namun, pemerintah berusaha memperbaiki semua kendala tersebut. Bahwa kita punya masalah, saya berkali-kali sampaikan, yes, kita punya banyak masalah. Dan masalah kita perbaiki dengan tertib karena tim bekerja sangat kompak, ucap Luhut. Presiden memberikan direction yang sangat jelas dan Presiden saya katakan in care di semua ini, kata dia. Dengan demikian, menurut Luhut, arahan Jokowi membuat pelaksanaan tidak merasakan ada masalah. Semua kami putuskan secara terintegrasi, tutur Luhut. Dalam kesempatan yang sama, Luhut juga mengungkapkan dirinya bersama Menteri Kesehatan, Menteri PUPR, Menteri BUMN, Panglima TNI dan Kapolri telah melaporkan hasil pelaksanaan PPKM darurat. Dia mengungkapkan selama 7 hari pelaksanaan PPKM darurat, mobilitas masyarakat di Jawa Bali mengalami penurunan 10–15%. Pemerintah sendiri menargetkan penurunan mobilitas bisa mencapai 20% atau lebih selama PPKM darurat. Hasil yang kami dapat selama periode 3–10 Juli, seluruh provinsi Jawa Bali sudah menunjukkan penurunan mobilitas dan penurunan aktivitas masyarakat 10–15%. Dari target kita 20% atau lebih, ujar Luhut. Dan hasil yang kami dapat selama periode 3–10 Juli, seluruh provinsi Jawa Bali sudah menunjukkan penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat pada level 10–15%. Dari target kita sebenarnya 20% atau lebih. Hasil tersebut dipantau dari indikator mobilitas dan kegiatan aktivitas masyarakat menggunakan Google Traffic, Facebook Mobility, serta indeks cahaya malam. Luhut berharap pada kedepannya mobilitas kegiatan masyarakat semakin turun sesuai dengan harapan pemerintah. Kita melihat justru ketinggian sangat kurang, rendah hati misalnya ya, belum apa-apa dikatakan ini sudah terkendali. Kalau ada yang berbicara bahwa tidak terkendali keadaannya, sangat-sangat terkendali. Jadi yang bicara tidak terkendali itu bisa datang ke saya, nanti saya tunjukin ke mukanya bahwa kita terkendali. Lagi-lagi, rakyat yang harus disuguhi ceramah-ceramah yang mengandung hasutan dan provokasi dijadikan ajang untuk menyebarkan fitnah dan kebencian terhadap pemerintah dan negara. Ketidakpercayaan, karena istilah-istilah yang berubah, kita juga melihat banyak inkonsistensi di berbagai lini, baik inkonsistensi di lini kebijakan, inkonsistensi di lini implementasi. Polri akan membagi-bagikan karena perintah Presiden, tidak boleh rakyat sampai kelaparan. Jadi semua titik-titik yang memungkinkan ada kekurangan pangan atau kekurangan beras akan dibagikan oleh TNI dan akan mulai berlaku mungkin hari Rabu ini. Walaupun ada peningkatan kasus positif di beberapa daerah, tetapi kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, posisi Indonesia masih relatif terkendali. Dan menurut saya masyarakat itu mengalami distrust. Jangan karena berbeda afiliasi atau pilihan politik, kemudian ini menjadikan kebencian secara membabi buta. Kasihan rakyat yang menjadi korbannya.